Umpamanya kalau Pak Ahok mengerti, melihat dan mendengar sendiri, ya bahkan mengalami sendiri, dia bisa jadi saksi utama sebenarnya. Dengan dia melaporkan juga sama jasanya dengan ya bahkan dengan KPK, dengan personil KPK. Orang itu juga tindak pidana sebenarnya, pengancaman tindak pidana umum. Program Penyusun Fokus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Rivasi Tribuners menambah daftar Direktur Pertamina yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu juga kemudian berbuntut panjang karena dirinya sudah resmi menjadi tersangka dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Korupsi di lingkup Pertamina masyarakat lantaran adanya pengoplosan Pertamax dan juga Pertalite. Banyak kan kemudian muncul agar adanya pidana mati bagi koruptor. Lantas apakah pidana ini bisa diberlakukan di Indonesia? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus kali ini. Tribuners tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bang Abdul Fikar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya diskusi hari ini. Oke, sama-sama. Bang Fikar, sebelum nanti saya masuk bagaimana kemudian potensi pidana begitu ya kasus korupsi Pertamina Patraniaga ini, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fikar. Ini kan merugikan negara, nominalnya cukup fantastis, 197 triliun rupiah. Bagaimana melihat kasus ini, Bang? Ya, saya kira ini kejahatan yang apa bisa menjadi semacam apa contoh yang terbesar dari korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ya di negeri ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang area yang dikelolanya begitu besar gitu ya, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan dalam pengertian mencari keuntungan dari kegiatannya itu, juga dampaknya juga akan besar juga gitu. Artinya perolehan dari tindakan mereka melakukan penyimpangan dalam hal ini korupsi gitu ya, itu pasti besar juga dapatnya gitu. Nah ya karena itu tadi konsekuensi dari bidang usaha yang dikelola itu begitu besar. Sehingga kemudian perhitungannya sampai 193 triliun kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu yang mengerikan gitu kalau menurut saya. Ya, mengerikan karena apa? Ya karena sama juga dengan menguras habis jatah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan untuk rakyat, untuk masyarakat dan sebagainya. Ini dengan dikorupsi seperti itu kan artinya kehilangan kesempatan. Meskipun kita tidak terasa terganggu ya karena memang sistem sistem pendanaan kegiatan proyek kenegaraan itu melalui APBN gitu. Artinya yang memang sudah dipastikan gitu. Tapi tungku atau wadah untuk mencari keuangan APBN itu justru yang kemudian digerogoti oleh pegawainya sendiri. Saya kira itu yang mengerikan gitu ya, kesadaran atau bahkan di nasionalismenya sudah, menurut saya para koruptor ini sudah menipis gitu ya, dengan dia sengaja melakukan penyimpangan ya, melakukan kejahatan yang menguntungkan dirinya sendiri, itu sama dengan dia merugikan rakyat banyak ya. Walaupun judulnya merugikan negara gitu, tapi sebenarnya merugikan rakyat banyak, merugikan kita semua gitu. Itu yang sangat menyedihkan. Begitu. Kalau dilihat dari modusnya sendiri gitu ya, Bang Fikar, ini kan adanya pengoplos BBM begitu, yang mana Pertamax yang menjadi RON paling tertinggi kemudian dioplos dengan yang lebih rendah daripada itu, dan efeknya artinya kan merugikannya adalah merugikan masyarakat juga secara langsung karena harus berdampak dengan pengoplosan BBM ini. Dalam aturan hukum pidana sendiri ada tidak, Bang Fikar, kategori tindak pidana ini yang dikatakan sebagai korupsi berat atau korupsi yang memang harus mendapatkan hukuman berat karena yang dikorbankan ini langsung ke masyarakat? Iya, di dalam undang-undang korupsi itu ada kualifikasi tindak pidana korupsi yang dianggap berat
gitu ya. Ada 3 kriteria, umpamanya korupsi yang dilakukan pada masa krisis ekonomi, korupsi yang dilakukan pada masa bencana alam, ya. Apa namanya, dan satu lagi yang intinya adalah krisis juga di dalam kehidupan kenegaraan gitu. Nah, itu yang apa namanya, yang menjadi faktor pemberat, bahkan undang-undang tindak pidana korupsi kita itu dalam keadaan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, hukumannya bisa maksimal, ya bisa seumur hidup atau hukuman mati. Itu yang jika keadaan-keadaan itu tadi terpenuhi, gitu ya. Bencana alam, krisis ekonomi, atau krisis secara menyeluruh, krisis kehidupan ketatanegaraan gitu. Nah, itu faktor-faktor yang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diakomodir sebagai faktor-faktor pemberat di mana pelakunya bisa dihukum maksimal, seumur hidup atau hukuman mati. Nah, walaupun saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan hukuman mati ya, karena hukuman mati itu sama dengan tidak dihukum kan, ya. Bedanya negara mendahului Tuhan aja, menghilangkan orang, gitu kan. Artinya dia tidak merasakan lagi hukuman, ya ketika dia mati, gitu. Nah, karena itu saya tidak setuju hukuman mati, lebih baik dihukum seumur hidup sampai dia mati di dalam penjara dengan sendirinya, gitu ya, bukan dimatikan. Itu kira-kira apa namanya, hukuman-hukuman terberat di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Ya, kecuali umpamanya dalam tindak pidana lain ya, umpamanya terorisme, kemudian apa namanya, pemberontakan gitu ya, itu ada lain sendiri. Memang ada hukuman mati, hukuman seumur hidup itu ada gitu ya, tapi itu tadi apa namanya, ada prasyarat tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu harus dipenuhi ya, termasuk umpamanya dalam konteks ekonomi ini, ya itu tadi yang saya bilang, korupsi dalam keadaan apa namanya, krisis ekonomi, bencana alam, atau krisis kenegaraan secara keseluruhan, begitu. Oke, tadi Bang Fikar menyinggung bagaimana kemudian hukuman mati bagi koruptor ya, Bang Fikar ya. Saya ingin bahas lebih lanjut, Bang. Banyak desakan setelah adanya korupsi yang terjadi di lingkup Pertamina ini, adanya pengoplosan BBM begitu ya, yang mana desakan yang muncul adalah pidana mati bagi koruptor. Kalau di Indonesia, sudahkah kemudian ada aturan terkait hal ini, Bang? Iya, itu tadi yang saya bilang, undang-undang korupsi, kalau nggak salah pasal 2 itu, ada korupsi dalam keadaan tertentu, gitu, yang hukumnya bisa maksimal seumur hidup atau mati, gitu. Ya, jadi pada keadaan yang normal, hukuman maksimal korupsi itu 20 tahun, ya, 15 sampai 20 tahun. Ya, tetapi dalam keadaan tertentu, hukuman terhadap koruptor itu bisa dilakukan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Gitu. Nah, di dalam undang-undang korupsi itu diterjemahkan dalam keadaan tertentu itu adalah ya, satu itu tadi apa, krisis ekonomi, yang kedua bencana alam, yang ketiga krisis kenegaraan. Gitu. Nah, itu yang apa namanya, bisa menjadi faktor pemberat seorang koruptor itu bisa dihukum dengan hukuman maksimal, hukuman mati dalam hal ini. Begitu. Kalau dalam kasus Pertamina Patraniaga ini, kalau dari ancaman pidananya sendiri, apakah bisa masuk dalam kategori pidana maksimal atau yang kita tahu sebelumnya kan ada kasus 300 triliun sekian itu ya, Bang Fikar ya, yang pidananya adalah 20 tahun penjara. Untuk potensi pidana bagi kasus hukum yang satu ini seperti apa, Bang? Iya. Apa namanya, persoalannya adalah apakah korupsi itu ketika dilakukan memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Pasal 2 Undang-Undang Korupsi itu. Pengertian keadaan tertentu. Jadi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, sekarang apakah korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di Pertamina ini ya memenuhi keadaan itu atau tidak gitu. Ya, umpamanya itu disebutkan terjadi dari tahun 2018 sampai 2023 kalau nggak salah gitu ya. Yeah. Nah, kalau lihat masa itu eh, apa eh, pandemi itu tahun berapa ya, pandemi lupa saya, pandemi itu bisa sebagai bencana alam ya. Oke.
kalau itu terjadi pada masa pandemi COVID kemarin gitu ya, maka itu bisa menurut saya bisa dikualifikasi, bisa tindakan itu bisa memenuhi syarat sebagai apa namanya korupsi yang dilakukan dalam keadaan darurat gitu ya. Dalam hal ini adalah darurat penyakit itu tadi COVID itu. Nah itu bisa juga dikualifikasi seperti itu. Nah hukum itu kan tafsir ya, tafsir bagaimana ketika kejahatan itu dilakukan, apakah memang memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang. Begitu. Kalau COVID sendiri kan di 2019 ke 2020, 2021 ya, Bang Fikar ya. Lalu artinya ini tugas penyidik untuk kemudian bisa mensinkronkan gitu ya masalah pandemi ini agar nantinya para tersangka ini bisa mendapatkan pidana maksimal, Bang. Ya, saya kira jaksa atau penuntut umum bisa menggunakan keadaan itu gitu. Karena apa namanya undang-undang mengkualifikasi keadaan darurat itu artinya keadaan yang tidak normal ya, keadaan mana negara sedang membutuhkan sumber daya yang penuh gitu ya, sumber daya yang penuh untuk tentu saja karena tugasnya negara adalah mensejahterakan rakyat, untuk membantu warga negara ya supaya bisa hidup normal dan sebagainya. Nah karena itu kemudian undang-undang korupsi itu mengkualifikasi keadaan tertentu itu yang bisa orang dihukum seumur hidup atau dihukum mati itu pada korupsi yang dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu, krisis ekonomi, keadaan darurat, bencana alam. Nah, COVID saya kira juga itu bisa dikualifikasi sebagai bencana, ya bencana penyakit waktu itu ya. Nah dan saya jaksa negara punya kewenangan untuk menafsir itu, gitu ya, bahwa krisis COVID itu sama juga dengan krisis bencana sebenarnya. Ya, itu sedang terjadi bencana, walaupun bukan bencana alam, tapi bencana penyakit gitu. Nah itu juga menurut saya bisa ditarik tafsir itu ke dalam tuntutan nantinya kepada para koruptor yang melakukan korupsi pada masa itu. Begitu. Oke, ada potensi untuk kemudian pidana maksimal seumur hidup atau pidana mati ya, Bang Fikar ya, dengan kondisi dilakukan di masa COVID-19. Kalau kita lihat sendiri, Bang Fikar, apa yang harus dimusuhkan oleh KPK begitu ya? Karena kan banyak juga yang mengatakan ini hanya awalan saja. Di belakang mungkin masih banyak juga oknum-oknum di Pertamina begitu ya, bisa saya katakan, yang mungkin juga terlibat dalam tindak pidana korupsi, mega korupsi besar ini. Pendalaman semacam apa, Bang Fikar, yang kemudian harus dilakukan oleh KPK dalam hal ini? Ya, saya kira harus ada upaya yang komprehensif ya. Tidak kan sekarang ditangani oleh kejaksaan ya, ditangani oleh kejaksaan. Bagaimana seharusnya juga kejaksaan bisa melibatkan KPK, walaupun ya kita tahu juga KPK itu isinya ya orang kejaksaan juga ya, penyidik kepolisian dan orang kejaksaan juga KPK, cuma komisionernya yang diangkat gitu, tetapi yang terjadi dalam KPK itu ya tetap juga orang kejaksaan. Ya artinya paling tidak secara institusional bisa bersinergi gitu ya, bisa bersinergi mengerjakan kasus ini. Ini kan sudah resminya 8 atau 9 orang gitu ya. Saya juga yakin tidak hanya 8-9 orang ini ya yang disinyalir melakukan tindakan yang kemudian merugikan negara ya secara keseluruhan atau merugikan rakyat bahkan begitu. Nah, karena itu saya kira niat baik umpamanya kejaksaan yang ingin bersinergi dengan KPK, saya kira itu bisa dilakukan gitu ya. Supaya apa? Supaya ada satu saya tidak menegasikan kejaksaan gitu ya, tetapi relatif kasus-kasus yang ditangani KPK itu tingkat keberhasilannya itu tinggi gitu ya. Artinya ketika KPK melakukan pekerjaan menangani kasus korupsi, mereka sungguh-sungguh ya, karena selain diawasi umpamanya secara internal oleh Dewan Pengawas, masyarakat juga matanya ke sana semua gitu.
Jadi jangan coba-coba umpamanya di KPK itu melakukan upaya-upaya yang menguntungkan diri sendiri, yang menjurus pada korupsi juga gitu ya. Korupsi terhadap dalam penanganan kasus korupsi kan lucu gitu. Nah itu yang kenapa kemudian KPK bisa melakukan banyak pekerjaan dengan berhasil gitu ya. Saya kira salah satunya itu. Di samping umpamanya ada apa namanya dukungan lain, umpamanya dalam hal ini adalah apa namanya pendapatan umpamanya gaji ya yang memang lebih tinggi dari pegawai negeri gitu ya. Nah sedangkan kan di kejaksaan itu gajinya standar pegawai negeri walaupun de facto mungkin ya lebih dari itu gitu ya. Tetapi menurut saya seharusnya ada perubahan sistem dengan apa melihat apa mempelajari keberhasilan KPK. Kenapa KPK berhasil? Karena satu umpamanya KPK hanya mengerjakan perkara korupsi saja, ya tanpa Hmm. mengerjakan perkara lainnya. Yang kedua, umpamanya apa? Karena KPK apa namanya? Dia kalaupun yang masuk itu dari kalangan pegawai negeri atau ASN, dia harus berhenti dulu juga sebagai ASN, sehingga dia full penuh di KPK itu. Dan yang paling apa? Sistemik kalau menurut saya KPK itu diawasi oleh tidak hanya oleh sistem di dalam secara internal gitu ya oleh dewan pengawas tetapi juga oleh masyarakat gitu. Nah karena itu tidak jarang kalau ada umpamanya personil-personilnya yang melakukan penyimpangan maka dengan sendirinya pengaduan dari masyarakat itu akan banyak gitu ya karena penyimpangannya itu. Nah karena itu mereka bekerja dengan benar ya bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemudian apa kita anggap sebagai satu keberhasilan. Nah Hmm. sementara di lembaga penegakan hukum lain, umpamanya kejaksaan, itu apa di kejaksaan itu juga selain menangani kasus korupsi juga kasus-kasus lainnya. Jadi karena apa tindak pidana umum selain bahkan dia selain sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik di dalam tindak pidana khusus tertentu, umpamanya tindak pidana yang di luar KUHP, ya kayak korupsi, penyeludupan, itu kejaksaan juga menjadi penyidik juga. Ya, nah karena itu saya kira ini tugas tugas berat. Seharusnya ada perubahan sistem dalam pengertian satu harus ada divisi khusus di kejaksaan yang menangani kasus-kasus tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya adalah korupsi umpamanya. Nah, dengan membentuk divisi itu ya dan diawasi secara penuh gitu ya, tentu saja juga ada ikutannya terhadap sistem penggajiannya gitu. Ya paling tidak samalah dengan KPK umpamanya, maka saya yakin mereka juga akan bekerja benar. Ya, akan bekerja apa namanya serius maksud saya dan Hmm. keberhasilannya juga mungkin sama seperti KPK gitu. Nah, KPK karena itu tadi ya dia tidak dibebani pekerjaan lain, dia hanya tugasnya apa menangani korupsi, kemudian diawasi benar-benar gitu ya. Nah, sehingga diberi pendapatan yang lebih dari biasa, dari sistem-sistem yang biasa. Nah, karena itu kemudian apa hasilnya adalah ya keberhasilan menangani apa perkara-perkara korupsi. Nah, saya kira itu juga kalau diberlakukan kepada kejaksaan dengan memisahkan kejaksaan yang khusus menangani tindak pidana khusus gitu ya, dipisahkan dengan jaksa-jaksa yang menangani tindak pidana umum, saya kira tidak akan kalah dengan KPK. Ya, kalau Hmm. kinerja kejaksaan maksud saya tidak akan kalah dengan KPK kalau memang ada satu sistem yang sama dengan KPK itu diterapkan di kejaksaan. Begitu. Mhm. Oke, ada harapan besar bagi kejaksaan, artinya Bang Fikar bagaimana kemudian bisa bekerja independen layaknya KPK, bisa Bang Ya, Fikar untuk kemudian bersama-sama dengan KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Ada statement Bang Fikar dari mantan Komisaris Utama atau Pak Ahok begitu ya, yang mengatakan secara terbuka ke publik memiliki sejumlah skandal dalam tanda kutip di Pertamina. Kalau dari hukum pidana sendiri, apakah menjadi acuan bagi penyidik untuk melakukan pengusutan lebih mendalam dalam tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di internal ya. Dengan pernyataan Pak Ahok, ya sebenarnya
itu dia sudah punya kewajiban untuk melaporkan. Kalau dia tidak melaporkan, dia bisa dianggap sebagai bagian dari pelaku Hmm. korupsinya, gitu. Karena dia tidak mau tahu tapi dia tidak mau melaporkan, gitu, ya. Nah, karena itu menjadi kewajiban hukum bagi Pak Ahok, ya, untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang dia dia apa eh, dia pegang atau dia ketahui gitu ya di dalam Pertamina, nah kepada penegak hukum, ya. Saya kira orang tahulah Pak Ahok pasti akan dilindungi juga orang yang melaporkan dan memberikan informasi ke penegak hukum tentang terjadinya korupsi itu ada perlindungan khusus itu biasanya seperti itu. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh Pak Ahok. Bahkan kalau Pak Ahok tidak mau melaporkan, dia menjadi bagian dari tindak pidana itu sendiri. Karena dia Hmm. mendiam, tahu tapi tidak mau memberikan informasi kepada penegak hukum untuk diproses tindak pidananya. Gitu. Nah, karena itu saya menghimbau kepada Pak Ahok supaya segera melaporkan apakah kejaksaan atau KPK, ya, bahkan umpamanya kalau Pak Ahok mengerti, melihat dan mendengar sendiri, ya bahkan mengalami sendiri, dia bisa jadi saksi utama sebenarnya. Dan itu saya kira dia eh, apa tidak hanya jadi gubernur gitu ya atau jadi komisaris Pertamina dia sudah bekerja, tetapi dengan dia melaporkan juga sama jasanya dengan ya bahkan dengan KPK, dengan personil KPK. Kalau KPK dia digaji besar untuk mencari gitu. Ini Pak Ahok punya bahan, ya, dengan dia melaporkan itu dia akan menjadi warga yang terhormat gitu karena dia ikut bersama-sama tidak secara institusional tapi secara pribadi melakukan pemberantasan korupsi. Begitu. Meskipun dengan alasan Pak Ahok belum membuka skandal yang ada di Pertamina ini karena ada tekanan, jika dengan tekanan ini bisa menjadi salah satu alasan untuk tidak melaporkan, Pak Bang Fikar. Tidak ada alasan kalau tekanan itu dilaporkan pada penegak hukum, maka ya tinggal dibilang siapa yang menekan gitu. Hmm. Menekan orang itu juga tindak pidana sebenarnya, pengancaman tindak pidana umum, ya. Apalagi kalau dengan penekanan dengan fisik, pakai senjata dan sebagainya. Nah, itu malah ada proses pidananya tersendiri gitu. Nah, bahwa umpamanya dia ditekan dengan dijauhi dan sebagainya itu kan dalam pergaulan kemasyarakatan sesuatu yang biasa gitu ya kan, biasanya orang yang memperjuangkan kebenaran itu hidupnya sendiri, bukan sendiri maksud saya dijauhi oleh orang, Hmm. ya, sama orang-orang yang memang jahat untuk melakukan kejahatan dan sebagainya gitu. Tetapi itu konsekuensi dari kejujuran kita, dan percayalah ya, walaupun umpamanya tidak ditemani oleh orang lain, oleh masyarakat lain, Tuhan akan selalu menemani, Tuhan selalu akan mendampingi karena dia mengerjakan perintah Tuhan, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, membasmi kejahatan. Dalam hal ini adalah memberantas korupsi. Begitu. Artinya bagi Pak Ahok atau punya hak yang besar ya Bang Fikar ya, apabila mengetahui memang harus melaporkan skandal tersebut ke pihak terkait, ataupun kalau tidak kan bisa terpidana dan bisa dianggap dalam tanda kutip terlibat dalam skandal yang kemudian terjadi, dalam hal ini adalah korupsi. Terakhir dari saya Bang Fikar, ini Bang Fikar sebagai pengamat begitu ya, yang mengetahui kemudian tindak pidana yang bisa terjadi dan kasus korupsi yang baru sekarang-sekarang ini rasa-rasanya semakin banyak sekali terbongkar di era pemerintahan Prabowo Gibran. Bang Fikar sendiri menilai proses pemberantasan korupsi di era pemerintahan yang sekarang seperti apa, Bang? Ya, saya kira memang harus ada koreksi ya, pemerintahan sekarang ini belum ada pernyataan langsung kalau menurut saya yang memang membackup para penegak hukum pemberantas korupsi gitu Hmm. ya. Walaupun ada umpamanya akan dikejar sampai ke Antartika dan segala macam, ada pernyataan itu ya. Tapi itu kan belum komitmen yang nyata gitu. Itu baru pernyataan omon-omon, baru pernyataan yang masih cita-cita kan begitu. Tetapi ini harus diwujudkan umpamanya dengan
dengan bersilaturahmi atau memanggil KPK untuk kemudian memberi semangat atau memberikan KPK atau kejaksaan gitu ya, memberi semangat, kemudian memberi semacam darah baru gitu dalam pemberantasan korupsi. Karena bagaimanapun juga yang akan mendapat nama baik adalah pemerintahan yang berkuasa pada saat itu gitu. Ya artinya kalau pemberantasan korupsi itu gencar dilakukan pada saat ini, maka Pak Prabowo itu akan mendapat keuntungan sendiri bahwa di dalam pemerintahannya, di dalam masa pemerintahannya korupsi bisa diberantas atau bisa ditekan seminimal mungkin. Saya kira itu. Saya kira ini kesempatan buat Presiden ya Pak Prabowo ya untuk membuktikan omon-omonnya ketika kampanye ya, terutama dalam pemberantasan korupsi. Begitu. Oke, tidak hanya kemudian berstatement, tapi juga kemudian bersikap dan juga bertindak secara langsung ya, Bang Fikar ya, untuk kemudian bisa membantu dan juga menjaga seluruh pihak terlibat dalam pemberantasan korupsi ini. Bang Fikar, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu berdiskusi. Biasa sekali Bang Fikar. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Bang Fikar. Ya, selamat sore. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Bang Abdul Kajar dalam Tribunnews Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain dalam Tribunnews Fokus. Waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.